Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon pertolongan, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan hanya kepada Zat yang pujian sanjungan dipanjatkan kepadanya. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd, para jemaah sekalian, surat Al-Fatihah memang sesuai dengan namanya, pembuka dari Al-Quran. Pembuka sesuatu itu pasti memberikan keutamaan tersendiri, apalagi Al-Quran. Pembuka Al-Quran berarti itulah induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah, pada ayat yang pertamanya Allah memulai dengan pujian kepadanya. Alhamdulillah. Lihatlah, Al-Quran ini dimulai dengan Alhamdulillah. Pujian hanya kepada Allah. Memang layak untuk dimulai dengan sanjungan dan pujian, karena ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Ini adalah wahyu, dan ini pegangan hidup, dan ini jalan menuntun umat manusia menuju surga. Alhamd itu artinya wasful mahmud bisifatihil hamidah wal jadilah ma'al mahabba wa ta'zim. Alhamd itu bahasa Indonesianya pujian, Pak. Tapi di sini pujian di sini maknanya adalah memujinya karena memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Dan memujinya pun bukan hanya sekedar mulut, tapi pujian yang diikuti dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi di sini ada pujian. Pujian itu lisan berarti. Kenapa kok dipuji? Karena memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Dasar memujinya apa? Ya, dasar memujinya adalah mahabbah wa ta'zim, kecintaan. Loh, kenapa kok dicintai? Karena dia memiliki sifat-sifat yang agung, makanya dicintai. Begitu pula ta'zim, pengagungan. Pengagungan itu unsur takut sama harapan, Pak. Si fulan diagungkan. Maksudnya apa? Si fulan diagungkan. Artinya di dalam kata pengagungan itu ada harapan untuk mendapatkan kebaikan, dan ada takut dari keburukannya. Makanya orang yang diagungkan itu diapain? Dipuji. Jadi alhamdulillah, inilah maknanya. Pujian dengan lisan. Karena apa? Dasar sifat-sifat yang agung dengan kecintaan dan pengagungan. Kalau pujian ini diiringi dengan kebaikan yang dia peroleh, maka pujian itu
adalah syukur, Pak. Paham atau enggak? Paham atau belum, Pak? Waduh, matanya ke sini tapi ya bingung. Makanya ini mata. Alhamd memuji. Kenapa dipuji dia ini? Si dia ini dipuji kenapa? Karena dia punya sifat-sifat yang agung, mulia, Pak, hebat. Dan memuji si dia ini pun dasarnya adalah kecintaannya kepada dia. Dasarnya adalah harapan untuk mendapatkan kebaikan. Dasarnya adalah takut dari keburukannya. Ini namanya kata pujian. Dia dipuji karena sifatnya, dengan kecintaan dan harapan itu. Jika pujiannya ini karena dia mendapatkan sesuatu, saya dikasih, Pak, ini, lalu saya puji, berarti pujiannya karena saya mendapatkan sesuatu. Ini namanya syukur, Pak. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, dipuji, kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang agung tadi itu. Anda dapat kebaikan, Anda nggak dapat, nggak ada angin, nggak ada hujan, dipuji, ibaratnya gitu ya, karena keagungan dia. Dan saya memuji dia dari hati, kecintaan, pengagungan saya. Ini makna alhamdulillah. Lalu Allah mengatakan lillah, pujian yang bentuknya seperti ini itu punya Allah aja. Hanya punya Allah, Pak. Tak kasih ilustrasi. Si fulan dipuji. Kenapa? Pejabat. Loh, kenapa pejabat ini Anda puji? Kenapa? Ada udang di balik peyek. Ya kan? Coba kalau dia ibaratnya jalan di samping Anda memujinya? Biasa. Oh, Bapak ini, Pak Fulan, biasa aja. Tapi giliran dia di depan Anda puji dia. Giliran tidak ada angin, nggak ada hujan, Anda nggak puji. Berarti pujiannya ada apa? Sesuatu yang Anda harapkan dari dia. Apakah pujiannya tulus? Enggak, Pak. Itulah manusia. Itu manusia, Pak. Lemah dan tendensius ketika memujinya. Tapi di sini alhamdulillah, pujian yang mutlak. Kalau kita merasa diri kita mendapatkan kebaikan, kita puji Allah. Alhamdulillah. Kenapa, Mas? Habis rezeki tadi. Ini namanya bersyukur Anda dengan lisan. Alhamdulillah. Kenapa istri saya melahirkan, Mas? Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Suami saya kawin lagi, Pak. Umpamanya, Bu, umpamanya. Ya, berarti pujian ini namanya apa? Syukur. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, kita memuji, dapat musibah, sakit, dijenguk sama teman-temannya. Gimana kondisinya, Mas? Alhamdulillah.
Loh kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah mas. Artinya apa? Apapun yang terjadi, Allah itu zat yang sempurna. Dan memujinya karena faktor apa? Pengagungan saya dan kecintaan saya sama Allah. Inilah makna alhamdulillah Pak. Makanya seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, ini kalimat mulia Pak. Karena Allah itu dipuji baik atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau musibah yang Allah berikan kepada kita, tetap Allah itu zat yang dipuji. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW kalau mendapatkan nikmat baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau ada musibah, alhamdulillah. Maka musibah yang menimpa dirinya di saat dia membaca alhamdulillah, di saat dia ditimpa musibah itu, maka musibahnya akan berubah menjadi sebuah kenikmatan bagi dia. Ini kehebatan Pak ayat ini. Alhamdulillah. Jadi apapun yang menimpa diri kita, ucapkanlah alhamdulillah Pak. Adem. Ingat, mengucapkan alhamdulillah memang dengan mulut, tapi pijakan dan dasarnya adalah kecintaan dan pengagungan. Para ulama kita mengatakan, memuji tanpa memuji Allah, tanpa kecintaan dan pengagungan, itu bohong, kadzib. Tapi hanya di mulut saja. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu karena kecintaan kita sama Allah, karena pengagungan kita sama Allah. Untuk itu, ketika kita memuji sesama manusia dengan penuh kecintaan dan pengagungan, maka kita terjebak di dalam sebuah kemusyrikan. Kok bisa? Ya, karena secara tidak langsung kita menyamakan si fulan itu dengan siapa? Dengan Allah. Hanya Allah saja. Makanya alhamdulillah. Kata lafzul jalalah, lafaz lillah, itu ada tambahan huruf lam, li. Aslinya nggak begitu. Aslinya susah. Lillahi gitu bunyinya Pak. Sulit mulut. Akhirnya kaidah dalam bahasa Arab menghendaki kemudahan. Jadi masih struktur bahasa pun ada kemudahan Pak, bukan fikih aja. Biar gampang ngomongnya, maka ada beberapa huruf dibuang. Jadilah lillah, enteng. Berarti ada penambahan huruf li. Li itu apa artinya? Milik. Dalam bahasa Arab li artinya milik. Jadi alhamdulillah, pujian milik Allah. Lillahil asmaul husna, nama-nama yang husna. Apa husna itu? Sempurna kebaikannya. Nama-nama yang sempurna kebaikan. Lillah berarti apa? Milik Allah. Nama kita? Enggak Pak. Tadi ada maling Pak, tangkap. Oh iya, namanya siapa? Abdullah Pak namanya. Malingnya namanya Abdullah Pak.
Maling tapi Pak. Ya. Namanya siapa? Mahmud. Tahu artinya Mahmud? Terpuji. Tapi orangnya maling. Berarti nama kita ini baik Pak. Ya. Loh, terus nama kita apa? Doa. Semoga. Tapi nama Allah, Asmaul Husna, sempurna kebaikannya. Kenapa? Setiap nama Allah ada apanya? Sifatnya. Allah punya nama Ar-Razzaq. Berarti sifatnya apa? Pasti dikasih rezeki kamu. Namanya, nama Allah Al-Mun'im. Nama. Berarti sifatnya apa? Apa? Al-Mun'im. Berarti apa? Apa artinya Al-Mun'im, Pak? Pemberi. Berarti sifatnya apa, Pak? Ngasih nikmat. Jadi jangan khawatir, Allah pasti kasih nikmat kamu. Karena memang itu namanya dan itu sifatnya. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, nama Allah. Berarti sifatnya apa? Pasti dosamu diampuni. At-Tawwab, nama Allah. Berarti sifatnya apa? Pasti diterima tobatmu. Begitulah semuanya, Pak. Jadi nama Allah itu sempurna kebaikannya, Pak. Punya siapa nama yang sempurna kebaikan? Lillah. Makanya Allah itu dipuji. Pujian milik Allah. Karena ini buahnya kecintaan. Kita jadi cinta sama Allah. Kita dijamin rezeki kita, nikmat kita. Allah punya nama Al-Muhsin, itu nama Allah. Maha apa? Berbuat baik. Berarti sifatnya apa, Pak? Allah itu baik, Pak, sama hambanya, Pak. Begitu semuanya. Akhirnya lahir dalam jiwa kita apa? Kecintaan yang dalam sama Allah, Pak. Lahir apa? Ta'zim, pengagungan, Pak. Makanya dipuji, milik Allah. Jadi kalau memuji sesama kita dengan pengagungan, dengan kecintaan yang dalam, syirik, Pak. Seperti banyak orang yang memuji apa? Berhalanya. Sapi dipuji, diagungkan luar biasa. Berarti dia menjadikan sapi ini apa? Tuhan. Manusia disanjung begitu hebatnya dengan penuh pengagungan, dengan penuh kecintaan yang dalam. Sudah apa yang diucapkan sendiko dawuh, kata orang Jawa, Pak. Sudah nurut, sudah. Berarti dia menjadikan si fulan sebagai apa? Tuhan, Pak. Kuburan, wah, disanjung luar biasa dengan penuh kecintaan. Kenapa lo? Ya usaha saya sepi, Mas. Ya, kamu sih nggak pernah ke sono. Luar biasa, sanjungan, Pak. Kuburan-kuburan. Berarti menjadikannya sebagai Tuhan, Pak. Ini kalimat dalam loh. Alhamdulillah, Pak. Sisi tauhid. Ini sisi tauhid, iman kepada Allah. Berarti pujian itu hanya sama Allah. Kecintaan kita hanya sama Allah. Pengagungan kita hanya sama Allah. Ya. Sisi zikir lisan, berarti kita dianjurkan untuk sering-sering baca alhamdulillah, apapun kondisi kita, Pak. Ya, senang alhamdulillah, sedih alhamdulillah, nangis alhamdulillah, senyum juga alhamdulillah, apapun alhamdulillah, Pak.
inilah maknanya. Berikutnya, alhamdulillahi, terus Rabb, harokatnya apa? Bi, kan gitu kan? Kenapa harokatnya bi? Coba tak ajak mikir bahasa Anda. Alhamdulillahi Rabbi. Kenapa kok Rabbi? Karena Rabbi ini berkaitan dengan apa? Lillah. Lillahi Rabbi. Berarti harokatnya sama nggak? Sama apa tidak? Sama. Berarti Rabbi berkaitan erat dengan lillahi. Kalau dalam bahasa Arab namanya sifat. Rabbi sifat dari lillah. Maksudnya apa? Maksudnya, kenapa pujian seperti tadi itu hanya milik Allah? Karena Allah itu Rabbi. Apa makna Rabb itu, Pak? Kalau makna lafaz Allah itu apa? Allah maknanya ma'luh ilah. Sering kan la ilaha ilah. Kalau nggak pakai alif lam ilah. Kalau ditambahi alif lam jadinya Allah. Ini bahasa Arab nih Pak, sastra Arab nih. Ilah ditambahi alif lam jadi Allah. Ilah artinya apa? Ma'bud, yang diibadahi. Jadi Allah berarti apa? Zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. La ilaha berarti maknanya apa? Tidak ada Tuhan. Salah Pak, karena ilah bukan Tuhan artinya. Apa? Dibohong-bohongin Anda sama orang liberal. Ilah bukan Tuhan Pak. Dari mana maknain ilah dari Tuhan Pak? Dengan Tuhan itu maknanya dari Hong Kong Pak. Kalau maknanya dari Mekah nggak Tuhan Pak. Ilah sembahan artinya. Wa ilahukum ilahun wahid. Apa artinya? Dan Tuhanmu Tuhanmu satu, begitu? Wah, ngawur Pak. Bukan salah, ngawur. Wa ilahukum ilahun wahid artinya sesembahan kalian adalah sesembahan yang itu. La ilah berarti artinya apa? Tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang diibadahi. Sembah itu kan ibadah artinya. Berarti Allah adalah zat yang hanya kepadanya kita ibadah. Berarti pujian itu kepada siapa? Kepada zat yang kita ibadahi. Makanya memuji sesama manusia dengan konsep yang tadi kategorinya syirik, berarti Anda ibadah sama dia. Kuburan disanjung begitu dahsyat, berarti Anda ibadah sama dia. Jadi pujian hanya milik Allah, yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Kenapa? Timbul pertanyaan lagi. Dijawab sama Allah, Rabbil Alamin. Karena Allah yaitu zat yang ibadah hanya ditujukan kepada dia. Rabb, Tuhan, baru ini Tuhan Pak. Tuhan itu apa? Rabb itu apa? Abdul Muttalib ketika ditanya sama Abroha ini
pasukan perangnya, pasukan gajah itu yang sering Anda dengar, sudah nyampe di Makkah. Pernah ke Makkah, Pak? Pernah dengar namanya Azizia? Kalau orang jamaah haji, pernah haji dulu, pernah tahu namanya Azizia. Itu sudah sampai di situ. Ibaratnya sini Azizia, ya, Mekah itu kira-kira mana ya? Bekasi sana deh, Pak. Kejauhan lah. Jauhan. Mana? Mungkin apa? Kejauhan lah. Kira-kira Senen gitu lah, Pak. Dekat sekali. Dia istirahat di situ. Abraha dengan pasukannya. Datang Abdul Muttalib. Ini cerita panjang lah. Dia mau ngambil ontaknya yang dirampas sama Abraha. Datang, ringkas cerita, dia mau ngambil ontaknya. Abraha sewot, marah. Kamu ini tokoh Makkah, tapi kalau bahasa kita ya, tidak peduli dengan orang Makkah, tapi kamu egois, hanya mementingkan dirimu sendiri. Kamu cuma mau minta hartamu, padahal saya datang mau menghancurkan Makkah. Kenapa kamu nggak berpikir kemaslahatan banyak, malah memikir hartamu sendiri? Pinter juga mikirnya nih setan satu nih, Abraha nih. Iya kan? Tapi Abdul Muttalib jawabannya lebih hebat lagi. Dia bilang apa? Onta-onta itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Saya yang punya onta. Berarti saya yang jaga, saya yang melindungi. Ka'bah yang hendak kamu serang itu ada yang punya. Yang punya pasti jaga. Jadi saya nggak usah pusing. Sini onta saya, katanya. Ini Abdul Muttalib yang agamanya syirik. Tahu jemaah, itulah makna Tuhan. Jadi Tuhan itu maknanya apa? Mencipta, mengatur, berkuasa. Ya, ini Tuhan, Pak. Dia yang nyiptain, habis diciptain apa? Diatur, maksudnya dikasih rezeki, dikasih kebaikan, dikasih kenikmatan, dikasih ini biar hidup. Terus apa? Dia yang berkuasa dengan yang diciptain ini. Dia yang berhak untuk menghidupkan, dia yang berhak untuk mematikan, dia yang berkuasa. Inilah makna Rabb. Dan orang-orang jahiliyah dulu tahu, Pak, bahwa yang mengatur alam Ka'bah, yang ngasih rezeki mereka itu Allah. Faham? Tuhan. Tuhan, Pak, tahu. Di saat perang Badar bergejolak, Abu Jahal itu doa, Pak, minta sama Allah. Kenapa gak minta sama berhalanya? Ya Allah, Muhammad ini memecah belah kita. Gara-gara Muhammad persaudaraan kita ini berantakan semuanya. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang memecah belah. Doanya Abu, tuh kok bisa? Karena dia tahu yang berkuasa di alam semesta ini Allah, Pak. Tapi dia tidak mau ibadah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau Anda nanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang nurunin hujan dari langit? Allah. Siapa yang berkuasa? Allah tahu, Pak. Itu makna Rabb. Al-alamin, alam. Berarti alam ini apa? Semua yang di alam selain Allah itu adalah alam. Makhluk ciptaan, diatur, dikuasai. Alam selain Allah, alam. Makanya hati-hati bacanya. Anda baca pakai alif nanti runyam artinya. Rabbil alamin. Alamin itu orang-orang yang sakit perut, Pak, mau rame-rame ke toilet tuh. Rusak kan artinya. Al-alamin, orang makhluk alam,
ciptaan Allah. Siapa selain Allah? Berarti semua selain Allah ini makhluk. Allah yang ngatur, Allah yang berkuasa. Berarti semuanya lemah, ya. Tak berdaya, ya. Membutuhkan pencipta, ya. Tidak ada dengan sendirinya, ya. Dikendalikan sama Allah, ya. Dikasih kenikmatan kebaikan sama zat yang mencipta, ya. Rabbil alamin. Berarti ayat ini isinya apa? Tauhid, Pak. Yakinlah bahwa penguasa alam semesta ini Allah, Pak. Yakinlah yang menjadikan kita sempurna seperti ini Allah. Hidup kita diatur sama Allah, Pak. Kebaikan, keburukan, semua datang dari Allah. Semua yang sekecil apapun di alam semesta ini Allah tahu, dan Allah yang menciptakan, dan Allah yang ngatur, Pak. Semut pun Allah yang ciptakan dan Allah yang atur semuanya. Semuanya. Malaikat, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah yang mengendalikan, Pak. Allah yang mengatur alam, dan Allah yang menentukan hukum-hukum di alam semesta ini. Semua hukum Allah yang menentukan, baik hukum alam maupun hukum syariat. Berarti semuanya makhluk di tauhid, Pak. Dalam pelajaran tauhid namanya tauhid rububiyah, diambil dari nama Allah Rabb. Berarti ini sifat. Sifat Rabb apa? Rububiyah. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa alam ini dikendalikan dengan kekuatan gaib, ini bisa murtad, Pak. Alam ini dikendalikan dengan kekuatan gaib, murtad, Pak. Ini orang, Pak, kalau meyakini ini, Pak. Saya mampu mengendalikan hujan, murtad nih orang, Pak. Keluar dari Islam, Pak. Saya bisa mengendalikan hujan, murtad kamu. Nggak bisa. Siapa lu? Hati-hatilah. Apa zodiak lo bulan ini? Oh, bulan ini lahirnya apa kamu? Saya lahir bulan ini. Berarti bintang kamu bulan ini monyet. Berarti kamu bulan ini suka manjat-manjat. Ya akhi fillah. Ini pola mikir apa ini? Nasib Anda dikendalikan dengan ramalan-ramalan. Anda meyakini ini bisa bubar loh iman kita. Yang ngatur kita Allah, Pak, bukan ramalan-ramalan. Bangga sekali kalau menyebutkan zodiak gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dulu kerja Anda di mana? Di sini. Wah, nggak cocok kamu kerja di situ. Rumahmu menghadap mana, Mas? Oh, rumah saya menghadap sini. Oh, kamu membangun kantor? Iya, sebentar saya bikinkan dulu rumusannya. Kantor kamu harus menghadap begini karena bisnis kamu. Siapa lo, Mas? Inti kalau ditabok juga sakit. Inti kalau sakit perut juga kentut, bau. Inti kalau siapa inti? Siapa Anda? Sadari, Rabbil alamin. Kita ini alamin. Kita ini makhluk lemah. Kok sok berkuasa? Saya bikinin, Mas, rumah Anda biar nanti penuh dengan rezeki. Oh, piaralah binatang-binatang jenis ini di rumah Anda. Nanti rumah Anda akan dipenuhi dengan kebaikan. Urusannya burung sama rezeki opo, Mas? Atau orang Surabaya, urusannya opo, Mas? Ajaib, Mas. Kamu pakai gelang ini, Mas. Gelang ini mengandung energi, Mas, dari dalam. Akan mampu begini-begini. Jual aja di RSCM.
biar nggak ada yang ke rumah sakit. Coba logika pikirin Mas, pakai akal sehat dong. Jual sono di RSCM Mas, biar nggak ngeluarin duit. Beli gelangmu cuma 50.000, sehat walafiat. Aneh akal di mana kita? Seakan-akan hidupnya dikendalikan dengan ini. Ajaib manusia Mas. Ini fahami ini Pak. Rabbil Allah yang ngendaliin semuanya. Allah Pak yang ngendaliin alam semua. Kita manusia lemah. Lantas kewajiban apa? Yakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang ngatur, Allah yang mengendalikan. Yakini ini sudah. Terus bagaimana? Pujilah Allah, ibadahlah hanya kepada Allah. Sudah, hidupnya pasti beres. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta sama hambanya yang ibadah. Allah zat yang hanya kepadanya kita ibadah. Jadi ibadahnya sama Allah, meminta, berharap, bersandar, urusan dunia apa aja serahkan sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri sama Allah, kelar urusan Anda Mas. Kelar Mas. Ada kesulitan, problem, ucapkan apa? Alhamdulillah, serahkan sama Allah Mas. Jawabannya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang punya kesulitan, Allah kasih solusi Anda. Kenapa? Alhamdulillah, pujian milik zat yang hanya kepadanya aku ibadah. Kenapa? Karena dia yang berkuasa, karena dia yang ngatur, karena dia yang menciptakan. Saya alamin, makhluk ciptaan Allah. Usaha saya apa? Ibadah, zikir, serahkan Mas. Oh biar nggak sakit, ya usaha kita apa? Pola hidup sehat. Kalau sudah sakit, masih saja sakit, serahkan urusan sama kerja. Yang penting saya bekerja. Adapun urusan dapat berapa, bukan urusan saya, urusan Allah. Saya dapat segini, alhamdulillah. Segini jadi berkah. Inilah makna alhamdulillahi rabbil alam. Di sini ada iman, di sini tauhid, di sini ada sikap, di sini ada perilaku, di sini ada tutur kata. Sikap kita menjadi sikap orang yang berhati besar. Maksudnya saya dengan Anda sama Mas. Sama Mas. Sama aja. Kenapa? Anda makan nasi, saya makan nasi. Terus Islam mengajarkan apa? Berakhlak mulia. Bukan menyanjung, bukan meminta-minta sama Anda. Sama-sama Mas. Tak doain, ya kamu doain saya ya. Cukup. Ini sikap, ini tauhid, ini keyakinan Mas. Lihatlah pembuka Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat berikutnya cerita tentang kasih sayang Allah. Kenapa pujian itu hanya milik zat yang ibadah hanya ditujukan kepadanya? Jawabannya pertama, Rabb. Jawaban yang kedua, Rahmani. Makanya harokatnya sama Pak. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Itu jawaban semua ini. Ini sifat Allah Pak. Rahman, Rahim, kasih sayang Allah. Allah itu sayang sama kamu. Makanya pujilah Allah. Nah, seperti apa kasih sayang Allah? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Rahman itu kasih sayang. Rahim kasih sayang juga. Kok diulang? Enggak. Lantas apa bedanya? Nantilah berikutnya lah Pak. Ya, biar penasaran.
Silakan, ada yang mau bertanya, Pak? Rumahnya dikasih tempel-tempelan. Tempelan apa ini, Pak? Dari guru saya, Pak. Katanya rumahnya biar adem. Ya biar adem beli AC, Mas. Ya Allah, pinter amat loh. Biar adem kok kasih tempel-tempelan. Ya, Mas. Biar adem beli AC. Enggak, Mas, bukan itu maksudnya, biar nggak ada setan. Ya elonya jadi setan sendiri, Mas. Rumah tempel-tempelin biar nggak ada setannya, ente ngaji, sholat, ibadah, zikir. Jangan manggil setan di rumah. Manggil setan apa? Musik di rumah, dungdang manggil setan ente. Zikir dong di rumah, ibadah, buang, masuk rumah baca bismillah, ya kan? Assalamualaikum. Ini malaikat datang, tenang rumahnya. Kita baca Quran di situ, maksiat kita jauhi di rumah kita. Itu rumah adem. Bukan pakai jimat-jimat terus ditempel. Kata guru saya. Gitu. Terus angel, Mas. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Seseorang dipuji karena suaranya bagus. Pujian kita ini kan pujian bohongan semua kan, Mas? Ya kan, satu sisi kan kita muji dia karena apa? Suaranya aja. Apakah dengan kecintaan yang dalam karena pengagungan? Lipstik mulut. Yang bersangkutan, makasih Mas, makasih. Ya, orang Jawa Timur bilang tumbuh ketemu tutup. Tahu maksudnya? Klop. Ini pura-pura, yang ini menyambut kepura-puraan dengan kesombongan. Jadi kalau dipuji orang bilang alhamdulillah, berarti apa? Sombong Anda. Terus bagaimana menghadapi pujian orang? Jangan dijawab. Anda menjawab pujian orang, sombong Anda. Rumus siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang apa? Idza ra'aitumul maddahina faghmuru ala wajhi turab. Kalau ada orang memuji Anda, ambil pasir, lempar pasir ke mukanya, Mas. Ya jangan dilakuin kalau kita, Mas, ngajak berantem kamu, Mas. Jangan, Pak. Maksudnya apa? Maksud Rasulullah SAW di sini? Hindari pujian orang. Hindari. Kalau ada orang mau Mas diam. Saya tidak seperti yang Anda sangka. Ya, jangan puji saya, Mas. Masya Allah, Mas. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika memulai acara di sebuah radio, acara konsultasi tanya jawab fatwa, hostnya bilang gini, alhamdulillah hari ini Allah berikan nikmat kepada kita bisa belajar di hadapan al-allamah, menyebutkan kata al-allamah, tahu artinya allamah, orang yang sangat alim sekali, bukan sekedar ulama, alim sekali, allamah. Sontak beliau bilang apa? Uskut, diam mulut kamu, kalau enggak batalkan acara ini, saya mau pulang. Kalau mau, ulangi kata-katamu. Mau marah beliau. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dalam satu forum sama dipuji-puji. Ketika mau memuji, mikrofonnya diambil, dideketin mulut, kan beliau buta, dideketin. Uskut anta, diam mulut kamu. Pembawa acaranya digituin, Pak. Lagi memuji, diam mulut kamu, jangan dilanjutkan. Marah beliau. Lalu kita dipuji, seneng ya, Pak. Wah, ini pembawa acaranya nggak sopan.
ada fulan kok nggak disebut namanya. Minta dipuji, Pak. Jadi kita ini, makanya para ulama itu bilang apa? Jika Anda berbuat baik, ya, jika Anda berbuat baik, jadilah manusia yang tuli, Mas. Jadilah manusia yang tuli. Maksudnya apa? Hindari pujian orang. Jika kalian ibadah sama Allah, jadilah orang yang tuli. Tapi kalau kamu ingin berbuat baik dengan sesama manusia, jadilah orang yang penglihatannya tajam. Tapi tetaplah tuli kamu. Nanti mesti dicela orang, Pak. Jadi itu jawabannya. Hindari pujian orang, Pak. Ya, itu bahaya. Muncul apa? Riya, sombong. Ya. Ada lagi? Ya. Memuji fisik orang. Kalau memuji si fulannya fisiknya, itu juga berbahaya. Bahayanya apa, Mas? Ada dua. Satu, akan melahirkan hasad. Memuji fisik atau memuji harta si fulan. Wah, kamu cantik banget. Biasanya kalau perempuan ya. Wah, ini lucu banget. Ini melahirkan satu hasad. Tahu hasad, Pak? Kedengkian. Lahir kedengkian di hatinya. Artinya apa kok kedengkian? Iya, kenapa kok dia enggak saya? Itu syaitan yang akan bisikin. Dan kalau lahir kedengkian sama dia, akan berbahaya kepada orang yang dipuji. Makanya di surat Al-Falaq bunyinya min syarri hasidin idza hasad. Makanya kebiasaan selfie itu hati-hati, Mas. Ya nggak bisa ngelihat pohon toge sedikit terus main selfie. Nanti kalau ada orang memuji, tapi mulutnya memuji, tapi hatinya itu sebetulnya apa? Hasad ya. Kamuflase aja itu hasad. Itu akan berdampak buruk kepada yang dipuji. Dia bisa sakit, Pak. Dia bisa menderita gara-gara pujian dia. Al-ainu haq. Mata itu benar, ya ini hasad. Yang kedua, melahirkan apa? Sombong lagi sama dia, ujub, menganggap dirinya lebih baik dari kamu. Badan saya lebih keren, saya lebih sukses daripada lu. Ujub, merendahkan orang jadi sombong akhirnya. Jadi kalau memuji apa? Pujilah Allah. Subhanallah, ya. Allah kasih nikmat inti tubuh yang bagus. Kan yang kita puji siapa? Anda atau Allah? Allah yang kita puji. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, maha besar Allah. Allah kasih Anda ini anak lucu. Alhamdulillah, subhanallah. Makanya kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah subhanallah, Allahu Akbar. Aman kita, Mas. Jadi Islam sampai hal yang seperti ini pun diarahkan, dan ada dampak buruknya kalau kita langgar. Ya. Bukan berarti manusia hidup kaku-kakuan kayak robot begitu, nggak boleh puji, enggak, Mas. Kita bersyukur atas kebaikan orang kepada saya, ya kan? Kita berterima kasih. Terima kasih itu bukan pujian. Ya, terima kasih. Bahwa dengan mengatakan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan Anda. Doa, kita doain. Terima kasih banyak, Mas. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Inilah Islam. Malah keindahan, malah kebaikan. Ya. Ada lagi?
Silahkan. Dari yang tadi, pujian bisa melahirkan hasad, Mas. Muji si fulan, sebetulnya bahasanya muji, tapi hatinya sebetulnya apa? Dongkol, jengkel, dengki dia, Mas. Makanya dari dulu kalau muji orang ucapkan subhanallah, masya Allah. Ini sesuatu yang dikehendaki sama Allah. Berarti yang kita puji apa? Ciptaan Allah. Ini Allah menciptakan keindahan, kebaikan. Sehingga setan tidak bisa masuk di hati kita. Wah keren lu, alah, keren lu bro, wah bagus bro, wah mantap bro. Lah iya, bro aja ente. Ucapkan subhanallah, Allahu akbar, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi ente. Ini doa semuanya, malah kita doain. Jangan bikin dia malah nyungsep, Mas, dengan kata-kata itu. Lahir dengki dalam hati, habis muji dia, ngomong temannya, tahu nggak lu, tuh sekolahnya Oon dulu. Kok tahu lo? Oh iya teman gue sekelas. Tapi nggak tahu ya, di kantor kok lebih tinggi jabatan dia dari, jengkel kan akhirnya, Mas. Bisa aja, ya, bisa aja dari jengkel, berpengaruh buruk kepada yang bersangkutan. Yang dipuji jadi sombong, nganggap orang lain rendah, anggap dia paling hebat, the best, ya runyam semua. Islam tidak begitu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya, kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.